Diteror arwah satu keluarga korban kecelakaan maut. Orang ini justru nemuin fakta yang bikin ngeri, guys. Gimana ceritanya? Mari kita bahas. Oke, jadi gue baru aja dapat cerita salah satu narasumber gue, namanya Mas Raka. Nah, dia ini kerja sebagai tim evakuasi di salah satu badan pertolongan. Nah, menurut kesaksiannya, Mas Raka ini pernah didatengin nih langsung sama satu keluarga yang sempat dia bantu waktu terjadi kecelakaan di salah satu tol. Gak cuma ngedatengin aja, guys. Mas Raka juga sempat diminta tolong sesuatu oleh salah satu korban kecelakaan tersebut. Jadi di tahun 2019 lalu ada satu kejadian aneh yang Mas Raka alami. Hari itu Mas Raka dan teman-temannya ini masih ada di kantor setelah seharian bekerja. Dan tepat di jam 8 malam, tiba-tiba aja salah satu mesin mobil operasionalnya itu nyala sendiri. Padahal kunci mobilnya ini ada di gudang, guys, dan gak ada satupun orang di sana. Kagetlah mereka semua pada saat itu. Nah, mulanya mereka pikir ada masalah sama mesinnya. Akhirnya mereka ambil kunci mobil itu dari gudang dan nyoba buat cek mesinnya. Dan ya, mesin mobilnya itu nggak kenapa-napa, guys. Tapi lagi dan lagi nih, tepat di jam 12 malam, mesin mobil itu nyala lagi. Nah, di situ Mas Raka ini mulai ngerasa ada sesuatu yang janggal. Dan di momen itu juga, tiba-tiba aja mereka dapat telepon dari seorang perempuan. Lalu perempuan ini bilang, kalau di salah satu ruas jalan tol itu terjadi kecelakaan hebat hingga menewaskan 2 korban jiwa. Gak mikir panjang, Mas Raka dan timnya pun itu langsung pergi ke lokasi kejadian. Nah, setibanya mereka di sana, kondisi mobil pada saat itu udah bener-bener gak karuan, guys. Bahkan 2 jenazah udah tergeletak di jalanan. Nah, di tengah proses evakuasi pada saat itu ya, Mas Raka ini sempat dibuat kaget. Karena ternyata korban yang terlibat dalam kecelakaan itu malah berjumlah 4 orang. Pada saat itu tubuhnya Mas Raka ini mendadak lemas. Karena dia ini ngeliat ada salah satu korban yang masih terjebak di dalam mobil dengan kondisi yang mengenaskan. Wajah korbannya itu udah hancur akibat benturan yang keras. Sampai-sampai bagian perutnya itu tertancap sama besi. Nah, singkat cerita korban dimasukkanlah ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, selama di perjalanan, korban yang merupakan kepala keluarga itu sempat minta tolong nih ke Mas Raka untuk mastiin kalau istri dan juga anak-anaknya selamat. Tolong selamatkan istri dan anak-anak saya. Tapi di kondisi yang cukup genting pada saat itu, Mas Raka ini langsung iyain aja apa yang dibilang sama si korban ini. Walaupun sebenarnya istri dan juga anak-anaknya itu udah lebih dulu meninggal dunia di tempat kejadian. Dan gak lama dari percakapan itu, nyawa korban ini udah nggak bisa ditolong lantaran kondisinya yang semakin kritis. Singkat cerita, 6 hari pasca tragedi kecelakaan tersebut, mulai banyak nih kejanggalan yang dialami sama Mas Raka. Begitu juga dengan teman kantornya yang lain. Kejanggalan itu bermula dari suara ketokan pintu yang mereka dengar di waktu tengah malam. Lama setelah itu mereka ini nyium aroma kapur barus, semacam aroma kayak orang baru meninggal lah, guys. Nah, pada saat itu Mas Raka ini mikir cuma asumsi dia sama teman-temannya aja. Nah, begitu pintunya dibuka, ternyata sudah ada satu keluarga korban yang sempat mereka tolong. Dan kejadian itu disaksikan juga nih sama teman-temannya Mas Raka. Dan di momen itu pula salah satu seniornya Mas Raka ini cerita kalau dia sempat nemuin sebuah benda di dalam mobil korban. Dan isi benda itu adalah foto korban yang udah kecampur sama tanah dan juga terbungkus sama kain kafan. Kagetlah Mas Raka pada saat itu. Dia pun jadi penasaran nih sama apa yang dialami korban sebelumnya. Nah guys, menurut kalian apa yang bikin arwah korban ini nampakin dirinya ke Mas Raka dan juga teman-temannya? Apakah ada kaitannya dengan kain kafan yang sempat mereka temui malam itu? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentarnya YouTube Lentera Malam yang thumbnailnya itu kayak gini, guys.